Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran itulah keluarga Allah dan orang yang diistimewakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Para jemaah sekalian, saya berhenti. Saya ingin mengawali kuliah subuh ini dengan cerita. Ada seorang anak lahir dalam keadaan yatim, berarti masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Dia dalam pemeliharaan kakeknya. Tidak sampai 3 tahun kakeknya wafat. Maka dia ikut pamannya. Ketika ikut pamannya itulah anak yang masih kecil itu harus bekerja. Kerjanya sebagai pengembala kambing. Tentu saja anak ini tidak tahu banyak ilmu pengetahuan, dia tidak tahu sekolah. Setelah anak ini menjadi orang, dapat ngomong. Di dalam lautan itu ada api yang tidak pernah padam. Kira-kira kalau saya sampaikan cerita ini kepada Bapak, bagaimana penilaian panjenengan? Ya tentu saja ini omongan orang gila. Ya benar. Wong arek gak tahu sekolah, penggaweane pengembala kambing, tidak pernah jubul orang-orang pintar, ujuk-ujuk omongannya. Di dalam laut itu ada api yang tidak pernah padam. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran yang menyampaikan berita ini Rasulullah. Maka orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei orang yang didatangkan Al-Quran kepadanya, sungguh kamu itu orang gila. Ya mana mungkin di dalam laut kok ada api. Nah para jamaah sekalian yang saya hormati, ya Rasulullah sendiri pada waktu itu ya nggak bisa menjelaskan gimana dalam laut kok ada api itu. Ternyata 14 abad kemudian sebuah ekspedisi mencari sumber daya alam alternatif di dalam laut tiba-tiba menemukan api berada di dalam laut dan api itu tidak pernah ada. 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan waktu wa kitabim mastur fi raqqin mastur fi raqqin mansur wal baitil ma'mur. Keliru. Watur wa kitabim mastur fi raqqin mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bahril masjur. Demi bukit, demi Al-Quran
yang tertulis di dalam lembaran yang terbuka. Demi Baitul Makmur, demi langit yang terangkat tinggi, demi laut yang di dalamnya ada api. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, 14 abad yang lalu semua orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila. 14 abad kemudian ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat yang dibacanya itu terbukti. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa di dalam laut itu ada laut, dan laut yang di dalam itu airnya tawar. Tentu saja orang-orang Quraisy tambah marah. Masuk laut, di dalamnya ada laut, dan rasanya berbeda. Ternyata 14 abad kemudian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata benar. Ada sebuah penelitian di dalam laut, dan di situ memang peneliti ini menemukan ada di dalam laut itu laut lagi yang airnya tawar. Dan itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa huwallazi marajal bahraini hadza adzun furatun wa hadza milkun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ini surat Al-Quran. Dia Allah yang membiarkan dua laut yang ini airnya tawar lagi, apa itu lezat, apa tawar lagi, milkun ujas manis, yang sebelahnya pahit. Dan Allah membuat pembatasan di antara dua laut ini sehingga tidak saling melampaui. Kita sendiri kan nggak pernah terpikir tuh ya, di dalam laut itu ada laut yang tawar, dan itu yang ditulis di dalam Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya seorang nakoda kapal dari Prancis namanya Jacques Fausty. Suatu ketika dia melewati Samudra Atlantik. Di sana ada pertemuan antara Samudra Atlantik dengan lautan Mediterania. Di situ ada pemandangan yang aneh. Ternyata laut itu terbelah dua. Arus yang sini dengan arus sini tidak bersama. Seakan-akan di tengah itu ada dinding penyekatnya. Ini fenomena apa? Sehingga mengganggu pikiran Jacques Fausty sampai akhirnya dia Prancis, dia menemui seorang profesor namanya Maurice Bucaille. Dia ceritakan apa yang dilihat di Samudra Atlantik tadi. Apa kata Maurice Bucaille? Bahwa apa yang kamu saksikan itu sejak 14 abad yang lalu sudah ada di dalam Quran. Cuma misteri ini baru terungkap dan ada yang mengetahui. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah membiarkan dua lautan yang bertemu. Ketika dua lautan itu bertemu, tidak bercampur airnya, seakan-akan di tengahnya itu ada dinding penyekatnya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan? Begitu membaca ayat ini, si Jacques Fausty itu berkomentar.
Saya tahu dalam sejarahnya bahwa Muhammad itu tidak pernah jadi nakoda kapal, sehingga ilmu tentang kelautan yang dimilikinya tidak banyak. Akan tetapi suatu hal yang aneh di dalam Al-Quran yang dibawanya mengandung misteri kelautan yang baru saja terungkap. Ini menunjukkan satu bukti bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad, benar-benar merupakan wahyu madu'in Allah. Saat itulah Cilis Kausti masuk Islam. Si profesor ini pun aslinya adalah seorang pembenci Islam dan masuk Islam karena meneliti Fir'aun. Fir'aun itu kan jumlahnya banyak. Dia orang Perancis, diminta untuk meneliti Fir'aun yang ditemukan. Satu demi satu Fir'aun itu diteliti oleh Maurice Bucaille. Ternyata ada satu Fir'aun yang aneh, bahwa di paru-parunya itu mengandung garam. Ada apa dengan Fir'aun yang ini? Maka dia mencari tahu pada ahli sejarah di Mesir sana, tidak ada jawaban. Dia mencari pada kitab-kitab lama, juga tidak ada jawaban. Pada saat itulah ada orang Arab yang membawa Al-Quran. Mungkin ini yang Anda maksud. Kaget si Maurice Bucaille ini, karena ada penjelasan tentang mumi yang paru-parunya ada garamnya itu tadi. Fal yauma unajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku lestarikan jasad kamu Fir'aun supaya menjadi bukti untuk generasi yang akan datang. Itu menceritakan tentang Fir'aun yang tenggelam di laut karena mengejar Nabi Musa, dan kematiannya ini badannya oleh Allah diabadikan. Quran dengan Nabi Musa itu jaraknya berapa ratus tahun? Ya lebih dari 500 tahun. Tapi cerita itu hanya ada di dalam Al-Quran. Maka si Maurice Bucaille pun masuk Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, saya pernah ditemui pilot angkatan laut. Di situ saya bertanya, kalau Anda terbang terlalu tinggi, apa yang akan terjadi? Dia jawab, dada akan merasa sesak dan sulit untuk bernapas. Maka saya harus menurunkan pesawat. Kalau tidak, saya bisa mati di atas. Ternyata Rasulullah SAW membawakan ayat ini di dalam Al-Quran. Itu kan aneh tuh ya. Kita baru ngerti kalau orang terbang terlalu tinggi itu dadanya sesak. Allah berfirman, man yahdillahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yudlil ja'ala sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, tolong siapa yang hafal ayat ini? Man yahdillahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yudlil ja'ala sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Itu ada di dalam surat Al-Furqan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah mendapatkan hidayah, maka dimudahkan hatinya
yashrah sadrahul Islam, untuk menerima Islam. Barang siapa yang disesatkan, Allah jadikan dadanya sesak, sempit, sesak. Donyikon harajan, donyikon itu sempit, harajan itu sesak. Karena Maya so'adu bisa seakan dia mendaki langit. Jadi kalau Quran itu sudah menceritakan kalau orang terbang terlalu tinggi dadanya akan sempit dan akan terasa sesak. Nah kita kan tidak membayangkan. Ternyata Al-Quran secara jelas sudah menyatakan seperti itu. Nah para jamaah sekalian yang saya hormati, banyak hal lagi yang dahulu menjadi misteri baru sekarang terbuka. Itulah kemujizatan daripada Al-Quran. Nah sekarang mari kita bicarakan Quran pada masa dahulu. Orang benci Islam itu banyak. Orang benci Rasulullah pada zaman itu ya banyak. Tapi kita tidak melihat orang benci Al-Quran. Loh kenapa kok tidak bisa membenci Al-Quran? Karena yang disampaikan oleh Al-Quran itu melampaui pikiran orang-orang dulu. Lah kok bisa melampaui pikirannya? Al-Quran diturunkan di tempat yang pada saat itu bahasanya sudah sempurna. Sempurnanya karena di sana orang terhormat itu bukan cuma penguasa, tapi orang yang pandai bikin syair itu juga menjadi orang terhormat. Nah, jadi ada pasar namanya pasar Ukas. Di pasar Ukas itulah orang senantiasa berlomba untuk membaca syair-syair. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari, ini bukan orang Islam, rumahnya jauh dari kota Mekah. Suatu hari datang kepada Rasulullah kepada Rasulullah ya. Sebelum sampai ke rumah Rasulullah, dia ke rumah temannya dulu yang bernama Abu Jahal. Di situ terjadi dialog, Abu Dzar, kamu datang dari jauh, tentunya kamu bawa dagangan. Dijawab oleh Abu Dzar, tidak. Mungkin bawa uang, juga tidak. Nah kamu itu apa sudah gila? Dari tempat jauh ke Mekah, uang tidak membawa, dagangan pun kamu tidak membawa. Lantas apa tujuan Mekah? Abu Dzar menjawab, saya ingin ketemu Muhammad. Saya dengar berita dia sudah diangkat menjadi utusan Allah. Langsung emosi Abu Jahal. Saya ingatkan kamu, jangan dekati dia. Kalau kamu sampai dekati dia, kamu akan kepincut dengan ajarannya. Ini kan mengandung pertanyaannya. Maka Abu Dzar pun bertanya, Abu Jahal, apa kamu memang percaya kalau Muhammad itu Rasul? Abu Jahal jawab, 100% saya percaya Muhammad itu Rasul. Apakah kamu juga percaya bahwa Quran yang dibawa Muhammad itu wahyu? Soal Quran 200% saya percaya itu benar-benar wahyu. Lantas kenapa kamu tidak mengikuti ajarannya? Jawab Abu Jahal, saya tidak boleh. Bagaimana kalau saya mengikuti ajaran Muhammad? Maka rakyatku ini akan buyar, dan aku sebagai pemimpin betul-betul akan hancur kemewahan. Itulah jadi penguasa, hati-hati ya. Penguasa itu biasanya menutup hati dari semua kebenaran.
selalu mencari alasan pembenar karena ingin tetap lestarinya kekuasaan yang dimiliki. Para jamaah sekalian yang saya hormati, nah, saya saja ya sebagai pegawai gitu disuruh milih pensiun atau tidak pensiun, saya milih tidak pensiun kok, walaupun saya sudah 72. Soalnya saya masih muda. Seperti itu memang manusia. Makanya hati-hati ketika kita memiliki kekuasaan, karena mudah sekali hati itu tertutup untuk menerima kebenaran. Itu contohnya Abu Jahal sendiri. Coba bagaimana komentar Abu Jahal? Hai Abu Jahal, saya sadar Muhammad itu di pihak yang benar. Saya sadar pula saya di pihak yang salah. Suatu ketika saya pasti akan dikalahkan oleh Muhammad. Namun demikian aku tetap tidak akan mengikuti ajaran Muhammad. Saya sadar pula nanti kalau saya mati saya akan masuk neraka. Walaupun demikian saya tetap tidak akan mengikuti ajaran Muhammad. Lu neraka ditantang demi kekuasaan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah, orang seperti itu akhirnya disebut Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu goblok. Jadi Abu Jahal itu bapak yang goblok. Kebenaran ada di depan mata dan dia meyakini kebenaran itu, tapi menolak untuk mengikuti. Para jamaah sekalian yang saya hormati, nama aslinya itu Abdul Hikam, seorang ayah yang bijaksana. Tapi menjadi Abu Jahal gara-gara kebenaran sudah diyakini, tapi tidak mau mengikuti. Loh, bagaimana sih Abu Jahal itu kok mengatakan 200% yakin Quran itu wahyu? Itu dalam riwayat itu begini, ada sebuah peristiwa. Orang paling kafir di Mekah itu kan ada 3. Abu Jahal, Abu Sofyan, Akhnas. Pokoknya ada rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, otaknya itu 3 orang ini. Dan itulah orang paling kafir pada waktu itu, termasuk Abu Lahab. Tapi yang teman itu 3 ini. Ternyata ketiga orang ini hatinya itu tidak bisa untuk tidak mendengar Quran karena sangat indahnya bahasa Al-Quran. Dalam suatu riwayat diceritakan malam-malam Abu Jahal, Akhnas dan Abu Sofyan itu punya keinginan yang sama, ingin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Nah, rumah Rasulullah itu kan kecil ya kira-kira ya cuma 4 kali 6 saja. Abu Jahal di sebelah sini, Abu Sofyan di sebelah sini, Akhnas di sebelah sini. Ketiga orang ini tidak saling mengetahui. Begitu waktu subuh datang, 3 orang ini kaget. Alangkah malunya perbuatan ini kalau nanti diketahui oleh kaumnya. Kaget bareng, pulang ketemu satu di satu jalan. Bukan main, mereka saling menyalahkan. Misi-misi pemimpin kok nginceng Muhammad maca Quran. Nah, kamu sendiri kan juga gitu. 3 orang ini bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan. Apa yang terjadi pada malam kedua? Abu Jahal mikir sendiri. Kalau sumpahnya wong loro ini kok iya. Kalau malam ini saya berangkat, maka saya akan menikmati bacaan Quran Rasulullah.
Abu Sufyan dan Akhnas punya pikiran yang sama. Kok ya jauh? Dan anehnya mereka berada pada sisi yang berbeda, dan setelah subuh kaget bareng dan bertemu di satu jalan, saling menyalahkan lagi dan bersumpah lagi. Dan itu terulang sampai malam yang ketiga. Seperti itulah hati orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi orang benci Rasulullah banyak, benci Islam banyak, tapi hatinya tidak bisa membenci Quran. Karena apa yang disampaikan Quran itu melampaui zaman itu, membuat orang terkagum-kagum. Ini dari para sastranya. Oleh karena itu maka Abu Jahal teken kontrak kerja dengan orang yang paling ahli di dalam bidang syair, namanya Walid bin Mughirah. Wah, ini orang luar biasa. Kalau di Indonesia itu W.S. Rendra. Siapa yang bisa nyanyi W.S. Rendra? Belum ada penyanyinya, ya. Kritikusnya saja profesor. Siapa itu? Orang Gorontalo itu kritikusnya Rendra. Rendra tidak profesor. Walid bin Mughirah, penyair paling hebat pada zaman itu, diajak kerjasama oleh Abu Jahal. Untuk apa? Supaya Walid bin Mughirah membuat syair-syair untuk mengalahkan Quran. Buat kontrak kerja ditandatangani pada waktu yang ditentukan. Syair-syair yang banyak itu telah disusun oleh Walid bin Mughirah. Datanglah Walid bin Mughirah, Abu Jahal beserta pembesar-pembesar Quraisy datang ke rumah Rasulullah SAW dengan hati yang optimis bahwa sebentar lagi Muhammad akan pensiun jadi Rasul karena kalah dengan syair-syairnya Walid bin Mughirah. Betul, mereka datang dengan optimis sekali, dan disitulah Walid bin Mughirah membacakan syair-syairnya. Lama sekali, karena memang banyak syair-syairnya dan luar biasa indah. Setelah selesai syair-syair itu dibaca, Abu Jahal menjadi MC-nya. Hai Muhammad, sekarang baca Quran. Rasulullah tenang sekali. Maka beliau membacakan surat Sajadah. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min rabbika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Terus sampai surat Sajadah selesai dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Walid bin Mughirah itu tampak bengong. Dia hanya berkomentar, saya tidak mendengar syair. Itu adalah wahyu. Manusia manapun tidak mungkin untuk bisa membuat syair-syair seperti itu. Dan saya yakin sebentar lagi seluruh jazirah ini berada dalam
kekuasaan. Ya kaget Abu Jahal. Tujuannya membuat Muhammad pensiun, ternyata malah ungkapannya itu mengokohkan posisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apakah Walid bin Mughirah itu akhirnya masuk Islam? Enggak. Malah karena kalah dalam bersaing soal syair itu, malah menjadi pembenci Muhammad, kemana-mana menebar fitnah. Itu loh, ada ayat di dalam Al-Quran itu tentang Walid bin Mughirah. Fala tuti'il mukadzibin. Itu loh, tolong siapa yang hafal? Waktu lau tudhiru fayudhiru bi ayyikumul maqtud. Itu ayat itu tentang Walid bin Mughirah. Ojo, jangan kamu mengikuti orang-orang pembohong dan seterusnya itu ya. Nebar fitnah. Tapi Rasulullah tenang saja. Apa kata Rasulullah? Kalaulah Walid bin Mughirah itu tetap memuji saya, ya biar saja. Mudah-mudahan saja nanti keturunan Walid bin Mughirah akan masuk Islam. Ternyata betul. Kalau para jamaah mendengar cerita tentang Khalid bin Walid, ya, panglima perang mulai zaman Rasulullah sampai Umar bin Khattab, itu berapa puluh tahun. Ternyata itu anaknya Walid bin Mughirah. Anaknya wong paling kafir, jadi wong paling Islam itu Khalid bin Walid. Abu Jahal yang begitu. Kebenaran berada di depannya, dia sudah percaya, tapi tetap menolak demi kekuasaan dan menebar kebencian terus-menerus. Apakah Rasulullah juga membenci? Tidak juga. Kalaulah Abu Jahal tidak mau, barangkali keturunan Abu Jahal nanti akan yang memperkuat Islam. Lalu ternyata betul. Coba panjenengan baca kitab-kitab hadis, misalnya Bukhari, Muslim, itu ya. Di situ ada perawi yang namanya Ikrimah. Ikrimah. Ini anaknya Abu Jahal. Loh, kayak seperti itu. Jadi, tapi tidak ada tulisan Ikrimah bin Abi Jahlin, cuma Ikrimah itu saja. Itu sebenarnya putranya Abu Jahal. Pembenci Rasulullah berikutnya itu Abu Lahab. Sampai ada surat namanya surat Al-Lahab, sampai mati Abu Lahab ini tetap kafir. Rasulullah pun tidak benci. Ini dalam kesan kala anaknya pergi ke Madinah, namanya Zurrah. Konon ceritanya Zurrah itu sangat cantik. Datang ke Madinah menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah. Dan pengaruhnya cukup besar. Ketika Zurrah itu sudah masuk Madinah, jarang-jarang orang membaca keras-keras surat-surat Al-Ahzab dan jaga bila dibuatan, karena itu menyangkut bapaknya Zurrah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, saya sendiri juga heran. Abu Lahab itu kan orang yang cerdas. Mendengar Islam itu 32 tahun. Penolakan di awal Rasulullah menjadi Rasul, ketika itu Rasulullah mengumpulkan keluarganya, Bani Hashim, Bani Muthalib dikumpulkan, di situ Rasulullah berpidato. Seandainya ada tentara yang menyerang, apa kalian percaya? Mereka menjawab, kami percaya karena engkau al-amin, orang yang dapat dipercaya.
Maka sekarang aku peringatkan kepada kalian tentang azab Allah yang pedih. Berimanlah kepadaku bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusannya. Saat itu apa jawab Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada da'autana. Celaka kamu Muhammad, apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kita semuanya? Maka saat itulah turun surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia celaka. Ayat ini umurnya 32 tahun dan selama 32 tahun itu Abu Lahab itu selalu mendengarkan kebenaran. Tapi kok tetap tidak masuk Islam? Ya, kalau masuk Islam kan tambah tiada itu dicoret lah dari Quran. Iya kan? Lo seperti gak tabat mana kok? Nah, inilah uniknya Al-Quran. Jadi saya pikir-pikirin, dan Nio Abu Lahab itu kok masuk Islam? Apa yang terjadi? Salah satu surat dari Al-Quran harus dibuka. Ya tidak mungkin waktu itu. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran itu murni dari Allah, tidak ada selipan kata-kata Rasulullah. Makanya banyak orang Barat itu masuk Islam gara-gara baca Quran. Itu surat Abasa wa Tawalla itu. Abasa wa Tawalla, engkau menunjukkan muka yang tidak manis dan berpaling. Abasa wa Tawalla anja akaya saat ketika orang buta datang kepada kamu. Kan konon ceritanya ini surat ini teguran Allah kepada Rasulullah, tidak menghiraukan sahabatnya yang buta yang ingin mendapatkan petunjuk. Karena apa? Karena saat itu ada orang besar yang datang. Rasulullah berharap orang-orang terhormat inilah yang nanti akan menguatkan Islam. Maka Rasulullah ditegur. Hai Muhammad, kenapa kamu berpaling? Menunjukkan wajah yang masam ketika datang orang buta. Sebab kalau Rasulullah memelihara kewibawaannya, surat ini tidak usah dimasukkan Quran, siapa yang tahu? Ya. Itu menunjukkan kejujuran. Kalau saya sendiri di Lono ya tak, saya sembunyikan ya. Tapi Rasulullah, walaupun ayat ini teguran terhadap dirinya, tetap saja disampaikan karena ini wahyu dari Allah. Kejujuran itulah banyak orang Barat yang masuk Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sebenarnya kemana sih arah dari cerita saya yang panjang ini? Barangkali para jemaah sudah paham semuanya, banyak mendengar cerita kita. Arahnya itu sederhana, begini. Kalau generasi dahulu begitu merindukan Quran, apakah kita generasi akhir ini termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran? Itu masalahnya. Ketika kita bangun tidur, yang kita buka Quran dulu apa HP dulu? Dalam penelitian, orang Indonesia itu satu hari 47 kali membuka HP. Itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur 47 kali membuka HP. Ini penelitian. Apa ada 7 kali buka Quran? Saya hanya mempertanyakan itu saja. Di Indonesia ini diadakan penelitian. 60% pengguna HP, 63%
pengguna HP percaya dengan berita hoax. Ya main-main, ini gejala yang betul-betul amat merusak. Bayangkan 63 pengguna HP percaya berita hoax. Dan berita itu tidak main-main. Berita agama pun dipalsukan itu banyak. Contoh, saya melihat dapat kiriman WA. Masyarakat umat Islam di Wonowali bentrok dengan aparat karena aparat menutup masjid. Saya mengangkel kan, wah kok kenal-kenal aparat Wonowali. Saya tabayun WA ke teman saya yang di Makassar, yang di mana-mana, tolong diklarifikasi. Apa yang terjadi? Teman yang di Jawa Barat menjawab, Pak, peristiwa ini adalah peristiwa penutupan masjid di Sukabumi, masjidnya orang Ahmadiyah. Itu terjadi tahun 2016 yang lalu. Gambar ini dipakai penutupan Masjid Wonowali 2022. Coba bayangkan, tuas mangkel. Ya kalau masjid ditutup itu kan tek-tekan kan ya. Begitu hoaxnya. Dapat lagi saya gambar seorang yang merusak masjid mendapat balasan spontan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesatuan. Pokoknya saya klarifikasi. Ternyata itu ada orang mabuk ngerusak toko, bareng nyabrang ditabrak truk mati. Kok masjid? Itulah berita yang sekarang beredar di mana. Ada suami istri itu begini, si suami ini setiap malam jam 12 dada istrinya itu mengeluarkan cahaya, tapi dia itu nggak berani buka karena istrinya itu anak seorang kiai. Akhirnya suami ini datang kepada Pak Kiai, saya melihat istri saya itu setiap tengah malam dadanya itu kok bercahaya. Apakah ini karomah? Jawabnya Pak Kiai, ya bukan dewe kok itu buju-buju. Nah, begitu bercahaya dibuka, lah main HP. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, akhir dari kuliah subuh saya, kenapa kita sering menolak atau paling tidak mengamalkan perintah-perintah yang menyenangkan kita? Loh, orang baca Quran itu kan sama saja dengan orang lagi berdialog dengan Allah. Indah sekali sebenarnya. Tapi keindahan itu kenapa kita tolak? Coba Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka baca Quran. Kan tidak main-main itu. Enak mana dialog dengan gendaan sama dialog dengan Allah? Lebih nikmat berdialog dengan Allah, tapi pilihan kita tidak kepada Allah. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Di situ Rasulullah yukti, siapa di antara kalian yang ingin menjadi keluarga Allah? Kan pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan ya. Ya Rasulullah, apakah Allah itu berkeluarga?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran itulah keluarga Allah dan orang yang diistimewakan oleh Allah. Kan luar biasa. Tapi ternyata pilihan kita tidak ingin menjadi keluarga Allah karena tidak ingin menjadi ahli Quran. Ada lagi hadis. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena bacaanmu itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembaca. Loh, oleh syafaat kok gak patut seneng? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan suatu hari Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqbaran, omamu ojo digawe kuburan. Orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana rumah dijadikan kuburan? Rumah yang tidak pernah dibaca Quran, dibacakan Quran itu sama dengan kuburan. Makanya para jamaah saya doakan kalau rumahnya tidak pernah dibuat baca Quran, pokoknya kayak genderuwonya kayak gemite, amin ya rabbal alamin. Terakhir, jamaah ini sudah banyak, tampak sekali kompak. Saya kira grup BA-nya kan sudah ada lagi ya. Kok ditambahin grup tilawah Al-Quran sebagai penyemangat kita untuk cinta pada Al-Quran. Loh, saya itu ngelola jadi admin 5 grup. Di Surabaya anggota saya ada 71 ibu-ibu semuanya. 71 orang yang tidak khatam itu paling sekitar 6 dan 7. Bapak-bapak anggotanya ada 24. 24 itu yang rata-rata yang tidak baca 10 tiap minggu. Tidak lo bapak-bapak itu nemen hasil baca Quran. Nah ini fakta ya di Surabaya. 71 ibu-ibu yang tidak baca maksimal 6. 24 bapak-bapak yang tidak baca 10 rata-rata tiap minggu. Jadi berapa itu? 14 mojo. Di teman saya Fakultas Syariat tahun 71 saya kumpulkan grup. Nah ini yang agak berat, one day one juz. 1 hari 1 juz. Ini sudah khatam yang ke-74. Di kampung saya yang dulu ake wong mendem, ake wong ngombe, ake wong judi, sekarang sudah jamaah tilawah Quran. Itu setiap akad 100% khatam. Sakina sakmenya indahkan rumah kita, keluarga kita, lingkungan kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Pasti Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Belum yang ngomong begitu tuh Kanjeng Nabi itu Ahmad Rifai, itu ya. Makanya saya katakan pasti syafaat itu akan datang karena jaminannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashabi. Baca karena bacaan nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Nah, waktu sudah habis, tidak pakai tanya jawab ya, sudah senang. Selesai. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Nanti Jumat ke-23 saya akan melanjutkan hukum warisnya. Ya, ini tema ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau izin mau berdoa sekaligus untuk kegiatan kita hari ini. Jadi, Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbalna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa ja'alna wa iyyahum min ahlil jamaah wa ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an wa jannibna wa iyyahum bis-sihhati wal afiyah wa jannibna wa iyyahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.